Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali di podcast Mutiara hari ini. Sahabat bertumbuh di dalam saat teduh yang seperti biasa hadir membawa keresahan dan persoalan di dalam hidup menjadi renungan yang kiranya membangkitkan kekuatan iman. Bagaimana kabar saudara di kesempatan kali ini? Kami senantiasa berharap dan berdoa saudara ada dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam podcast Mutiara hari ini kali ini kita akan mengangkat satu topik yang menarik yang mungkin saja ini akan menjadi jawaban atas segala pertanyaan saudara selama ini, yakni bagaimana menjadi orang Kristen yang baik. Nah, firman Tuhan terambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah saudara membawa pertanyaan ini ke hadapan Tuhan? Sama seperti saya pribadi ya. Di dalam pengiringan saya akan Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun, saya pernah berkarya dan melayani di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam penginjilan, di dalam pemberitaan firman. Saya pernah melayani di gereja, aktif dengan jabatan-jabatan di dalam pelayanan. Tetapi di tengah hiruk-pikuk kesibukan pelayanan itu, di tengah juga mumetnya kehidupan di dunia ini, kadang muncul satu pertanyaan di dalam hati saya. Apakah saya sudah menjadi orang Kristen yang baik? Dan kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah aku menjadi orang Kristen yang baik? Menjadi orang Kristen yang baik itu dalam hal ini tidak bicara cuma soal pelayanan. Menjadi orang Kristen yang baik dalam hal ini apakah Tuhan senang dengan cara hidup saya? Tuhan berkenan dengan bagaimana saya melangkah, bagaimana saya hidup, bagaimana saya melakukan ini itu di dalam kehidupan saya. Pernahkah saudara bertanya seperti itu? Karena kalau pertanyaan saudara sama dengan pertanyaan saya, maka ini jawabannya. Suatu kali saya masuk ke ruang doa dan saya bertanya, "Tuhan, bagaimanakah aku boleh menjadi orang Kristen yang baik?" Dan Tuhan menunjukkan jawabannya di dalam hati saya. Dan ini mungkin saja hanya works buat saya pribadi. Tapi saya akan bagikan ini supaya saudara pun boleh mendapatkan jawaban yang sama. Jawabannya adalah di dalam nas pembacaan kita tadi. Markus 8 ayat 34. Bagaimanakah aku bisa menjadi orang Kristen yang baik, Tuhan? Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Nah, kira-kira apakah Bapak Ibu Saudara sudah melakukan ketiga hal ini dengan benar, dengan baik, dengan tekun, dengan setia? Saya pun banyak kali sampai hari ini masih belum benar, masih belum beres, masih belum setia melakukannya. Kedengarannya tiga hal ini adalah tiga langkah yang mungkin saja mudah diucapkan tetapi sangat amat sulit dilakukan ya. Menyangkal diri contohnya. Apa yang disangkal? Diri itu kalau di dalam bahasa aslinya tuh mengacu kepada jiwa. Berarti segala macam keinginan yang ada di dalam batin manusia. Apakah kita nggak boleh punya keinginan? Boleh. Keinginan apa yang saudara inginkan? Ketika keinginan itu berpusat kepada kemauanmu sendiri, lebih-lebih keinginanmu itu bertentangan dengan Tuhan alias keinginanmu itu mengandung dosa, maka keinginanmu itu jahat di hadapan Tuhan. Atau walaupun keinginanmu itu banyak kali tidak bertentangan dengan
dosa. Namun tipis-tipis, masih ada zona gray zone-nya, masih ada zona komprominya. Ya, contohnya, menikah boleh? Boleh. Tapi bagaimana kalau menikah dengan orang yang tidak seiman, yang tidak percaya kepada Yesus? Ini gray zone, ya. Kalau mau menikah boleh, malah menikah tuh bagus. Artinya saudara tidak lagi melakukan segala sesuatu yang melanggar firman Tuhan, saudara tidak berbuat maksiat seperti itu. Saudara menempuh jalur yang benar. Karena pernikahan itu diakui baik secara agama maupun secara hukum. Namun masalahnya, apakah saudara menikah dengan orang seiman yang percaya kepada Yesus, yang sama-sama mengasihi Yesus? Nah, seperti itu. Itu adalah keinginan yang juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa keinginan saudara selama ini? Apakah keinginan saudara sudah seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena kalau keinginanmu itu berpusat kepada keinginan dagingmu, keinginan matamu, dan keangkuhan hidupmu, maka itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu harus engkau sangkal. Disangkali, ditolak di dalam hatimu. Walaupun aku pengen. Tiba-tiba ada temanmu, anak-anak muda, ngajak nongkrong. Dan kalian tahu, ketika nongkrong itu kerjaannya ialah buka botol, minum minuman keras, mabuk-mabukan bersama-sama. Atau bahkan mungkin pakai obat-obat terlarang bersama-sama. Dan ketika engkau tahu hal itu, wah, kamu juga pengen rasanya ya. Kamu membayangkan di dalam hatimu betapa nikmatnya nongkrong bareng sambil menikmati miras. Tapi itulah yang harus disangkali. Keinginanmu itu, karena keinginanmu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Pertama, ya, kemabukan dan pesta pora itu tidak menyukakan Tuhan. Disarankan di dalam Amsal lebih baik kamu menghindari hal itu. Kemudian juga pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Firman Tuhan lagi-lagi menegur kita, mengingatkan kita. Nah, maka itu harus disangkali. Muda-mudi yang pacaran, ketika engkau pacaran, biasanya engkau pacaran bagaimana? Kekinian, pacaran kekinian ya, yang saya banyak baca di sosial media, di info-info itu adalah banyak muda-mudi sekarang kalau pacaran, mereka suka melakukan video call seks. Jadi sama-sama menyalakan kameranya, kemudian mempertontonkan tubuh mereka tanpa selembar benang sekalipun, artinya bugil atau telanjang. Dan akhirnya video-video itu malah menjadi senjata untuk menyerang balik. Diancam akan disebarluaskan, kamu harus transfer aku uang, akhirnya kan menjadi jerat atau menjadi duri dalam daging. Dan lucunya, banyak yang saya lihat di sosial media itu, di laporan-laporan polisi itu, bahwa ternyata yang menjadi pelaku itu adalah kebanyakan juga orang berpendidikan. Beberapa di antaranya pengusaha, beberapa di antaranya adalah orang-orang yang punya jabatan yang tinggi di pemerintahan. Kan lucu saudara ya, pinter tapi tidak bisa menyangkali keinginannya. Tidak berpikir bijak karena hawa nafsu menguasai. Muda-mudi kalau pacaran, apakah kalian pergaulan bebas? Ini bukan sebuah rahasia lagi. Anak-anak muda kalau pacaran yang diwaspadai satu, seks pranikah. Kalau di luar negeri mah bebas. Saudara bisa pakai pengaman, pakai kondom untuk berhubungan. Tapi kalau di dalam kita orang timur, hal yang seperti itu sebenarnya ya seharusnya sih tidak dilakukan ya sampai saudara menikah. Itu baru dibenarkan di hadapan tidak cuma adat istiadat kita, tapi juga di hadapan kebenaran firman Tuhan. Saudara menghormati lembaga pernikahan, dan kalau saudara tidak menghormati itu, saudara melakukan seks bebas sebelum menikah, maka biasanya akan ada jerat yang akan mengikuti saudara seumur hidupmu di dalam pikiranmu, yang namanya dosa perzinahan ya. Dosa perzinahan itu konsekuensinya akan terus melekat di dalam pikiranmu bahkan ketika engkau menikah. Maka banyak pernikahan itu yang retak karena suaminya ternyata masih doyan ini itu, karena itu adalah bawaan sebelum dia menikah, dia bandel ini itu dan sebagainya, dan itu menjadi sebuah pola hidup, kebiasaan hidup seperti itu.
Nah, muda-mudi juga harus belajar didisiplinkan untuk menyangkali hal seperti itu. Karena daging ini lemah, kita nggak munafik ya, daging ini lemah. Ya. Daging ini lemah, saudara ya. Ketika kita menurutinya, maka kita pasti akan jatuh dalam dosa. Caranya ialah jangan pernah izinkan saudara masuk ke dalam zona yang tidak aman itu. Kalau saudara tahu bahwa pacaran itu bisa memicu pergaulan bebas, ya jangan masuk ke area itu. Pergi. Jalan itu jangan ke tempat yang sepi, jangan lalu check in di hotel. Lebih baik orang-orang tua mendisiplinkan anak-anaknya. Kalau masih di bawah umur ya, kalau masih katakanlah masih belum dewasa, masih belum kuliah lah, ya didisiplinkan lah. Kalau ada anak-anak cowok yang mau main ke rumah, ya mending dia main di ruang tamu, bisa diawasi. Saudara bisa pasang CCTV di sana. Karena apa? Daging ini lemah. Saudara mau beribadah seperti apapun di gereja, ketika dagingmu berbicara, dosa di dalam dagingmu itu berteriak, keinginanmu itu bergelora, kamu gak akan bisa menangkalnya. Mau siapapun Anda, mau siapapun saudara, mau saudara anak pendeta sekalipun, bahkan saudara pendeta sekalipun kali bergede, kalau saudara hawa nafsu saudara berseru, berteriak di dalam batin saudara, itu saudara gak bisa tahan lagi. Makanya banyak rohaniwan, banyak oknum-oknum pendeta yang jatuh dalam perzinahan, yang bahkan melakukan pemerkosaan, ya karena itu tadi, keinginan itu kuat sekali saudaraku ya. Maka kita menjadi orang Kristen yang baik dan benar itu harus menyangkal diri, menyangkal daging, menyangkal keinginan ini, kalau saudara mau berkenan di hadapan Tuhan ya. Yang kedua, memikul salib. Salib itu lambang dari penderitaan, iya benar. Tapi salib itu yang paling utama ialah kehendak Tuhan. Pernahkah manusia itu berjalan lurus dalam kehendak Tuhan? Tidak. Pernahkah saudara lebih senang kemana? Ke gereja atau jalan-jalan nongkrong sama teman-teman? Ini bagi saudara yang seangkatan dengan saya, anak 90-an, 80, 90-an itu sukanya ialah nongkrong bareng teman-teman gitu ya. Ya zaman sekarang juga memang nongkrong itu adalah kebiasaan yang memang disukai ya. Lebih baik mana? Berdoa, merenungkan firman Tuhan, berbakti, beribadah ke gereja, atau nongkrong, atau main game, atau ke bioskop. Segala sesuatu yang menyenangkan daging itu pasti akan lebih dipilih. Makanya malam minggu ibadah youth, banyak kali youthnya gak ada, ibadahnya aja yang ada. Anak-anak muda lebih suka nongkrong di tempat yang seru, yang rame. Maka banyak kali orang akhirnya membuat, ayo bagaimana kalau kita buat gereja tuh ibadahnya kayak gaya-gaya sekuler seperti itu, supaya menarik mereka. Ya hikmat seperti ini ya baik sih, tetapi sekali lagi kalau mereka ditarik bukan oleh karena Kristus, mereka pada akhirnya akan keluar lagi untuk hal-hal yang lebih seru ya. Maka saya mau mengingatkan muda-mudi, ayo belajar memikul salib. Artinya yang penting dalam hidupmu, kehendak Tuhan itu harus diutamakan. Kalau waktunya kau untuk beribadah, maka beribadahlah. Bangunlah dirimu di atas pondasi yang benar, yakni kebenaran firman Tuhan. Jangan sia-siakan masa mudamu untuk cuma kesenangan belaka. Fokuslah kepada kehendak Tuhan. Memikul salib, memikul kehendak Tuhan. Ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Sebenarnya tidak pernah ada selarasnya keinginan daging manusia dengan kehendak Tuhan, itu nggak ada selaras, nggak pernah selaras. Tetapi biarlah kita menderita untuk melakukan itu. Contohnya hidup jujur. Ketika orang korupsi berjamaah, apakah saudara mau tetap jujur dan menolak itu? Kalau saudara melakukannya, maka saudara sedang memikul salib. Saudara tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Saudara menempatkan dirimu sebagai orang benar. Saudara tidak ingin melakukan hal yang melanggar perintahnya. Saudara kalau punya kontrak perjanjian dengan karyawanmu, engkau harus membayar gajinya dalam tanggal sekian. Mau ada atau tidak ada uangnya, saudara harus memenuhi kewajibanmu. Karena saudara ya menghormati orang lain. Itu namanya memikul salib juga, saudara ya. Banyak. Memikul salib itu banyak dalam rumah tangga.
pertengkaran suami istri. Istri juga harus belajar memikul salib dengan tunduk kepada suamimu, menghormati suamimu. Suami-suami juga sebaliknya sama. Walaupun mungkin istrimu suka tidak tunduk dan cerewet, tapi kamu juga tidak boleh melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kau juga harus mengasihi istrimu. Seperti itu. Karena saudara kalau sudah satu frekuensi, sama-sama mengasihi Tuhan, sama-sama mengikut Yesus, maka saudara akan melakukan kebenaran yang sama. Saudara akan memikul salib. Ya, memikul salib. Melakukan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, mengikut Yesus. Mengikut aku, kata Tuhan. Jadi kalau kita mau menjadi orang Kristen yang benar, yang baik, maka kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan terakhir mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu maknanya apa sih? Mengikut Yesus. Tuhan memberikan gambaran kepada saya, mengikut Yesus itu sama seperti murid-murid Yesus mengikuti kemana Yesus itu pergi melangkah. Ketika Yesus berbuat baik, maka murid-muridnya juga melakukan perbuatan baik. Ketika Yesus menyembuhkan orang sakit, maka murid-muridnya pun diperlengkapi dengan kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ketika Yesus memberitakan Injil, maka murid-muridnya pun harusnya memberitakan Injil, menjadikan segala bangsa murid Kristus. Kalau saudara bukan pendeta, bagaimana caraku untuk menjadi berkat, untuk berbuat baik, untuk mengikut Yesus? Jawabannya itu ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 yang sebentar kita akan baca, saudara ya. Kisah Rasul 10 ayat yang ke-38 berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Jadi panggilan kita tuh untuk menjadi sama seperti Yesus, berkeliling berbuat baik. Jadi kehidupan orang Kristen harus menjadi seperti itu. Sekalipun engkau bukanlah seorang pendeta, sekalipun engkau tidak punya karunia untuk menyembuhkan, engkau bisa menjadi berbuat baik atau menyembuhkan orang sakit itu dengan apa yang kamu punya. Katakanlah kalau saudara adalah orang yang diberkati Tuhan ya, punya uang lebih. Ketika engkau melihat ada tetanggamu yang perlu bantuanmu, perlu berobat, engkau bisa menyembuhkan juga dengan cara membantu dia dengan biaya perobatan. Engkau bisa membantu dia. Misalnya uang sekolahnya kurang, tapi dia punya keinginan untuk bersekolah, engkau bisa membantu saudara-saudaramu yang berkekurangan ini, baik di gereja maupun tetanggamu, dengan cara mengulurkan tangan tanpa ada perlu embel-embel penginjilan bahwa engkau harus percaya Yesus. Enggak seperti itu. Berbuat baiklah sama seperti matahari yang menyinari semua orang, mau orang jahat mau orang baik. Sinarilah tanpa pamrih seperti itu, tanpa mengharapkan imbal balik. Lakukanlah itu karena saudara menganggap bahwa ini adalah panggilanku, berkeliling sambil berbuat baik. Seperti itu, sama seperti apa yang Yesus lakukan. Kalau engkau bukan pastor, berbuat baiklah dalam hal-hal yang simpel aja. Kalau engkau tidak bisa menginjil, paling tidak engkau bisa memberikan nasihat. Katakanlah temanmu lagi patah hati, lalu dia curhat sama saudara. Apa jawaban saudara berikan? Kalau saudara adalah orang yang setia menjadi pengikut Kristus, sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan, itu adalah kesempatan saudara untuk menginjili dia, dalam tanda kutip, memberitahu dia bagaimana jalan yang benar. Jadi saudaraku, saudara bisa jadi berkat di dalam kehidupan ini dengan cara yang sederhana. Itulah makna jadi orang Kristen yang baik. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berfirman dan berbicara dalam hidup kami. Dan kami juga sama-sama belajar di kesempatan kali ini bagaimana kami menjadi orang percaya, orang Kristen yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami, karena kami menyadari daging kami ini lemah dan keinginan kami banyak kali bertentangan dengan kehendak-Mu. Bapa, pimpin kami setiap hari Bapa. Jadikan kami anak-anak-Mu yang memikirkan perkara-perkara menyenangkan hati Tuhan semata. Tuntun kami oleh kuat kuasa Roh-Mu Tuhan,
sehingga kami boleh berjaga-jaga atas diri kami sendiri, supaya kami jangan jatuh ke dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mendengarkan kebenaran firman yang kiranya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu lagi di podcast Renungan Firman Mutiara hari ini yang berikutnya. Kasih karunia menyertai saudara sekalian. Shalom.